Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini, di awal bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk mengingatkan kepada kita semua tentang hakikat sebuah ibadah yang harus kita lakukan agar ibadah tersebut menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah tersebut menjadi ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua tidaklah menjadi ibadah yang bernilai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali seseorang memperhatikan amalan-amalan hati di dalam ibadah yang sedang kita lakukan ini. Termasuk di antara ibadah hati yang beliau nasihatkan yaitu Syekh Abdullah Al-Anazi, yaitu beliau menjelaskan tentang al-ikhlas. Dan ini adalah merupakan majelis yang ketujuh yang beliau sampaikan di bab ini. Beliau mengatakan al-majlisus sabi'u al-ikhlas, yaitu majelis yang ketujuh, yaitu berkaitan dengan masalah ikhlas. Beliau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat dan memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan seluruh para sahabatnya, beliau ingin menjelaskan dan memberikan kisah kepada kita tentang hakikatul ikhlas, tentang hakikat bagaimana sih keikhlasan di dalam dunia nyata. Karena ikhlas sering kita ucapkan untuk kita mengikhlaskan seluruh peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diperintahkan untuk selalu ikhlas, didatangkan dalil dengan dalil-dalil yang begitu banyak tentang hakikat ikhlas itu sendiri. Tapi bagaimana hakikat di dalam kehidupan nyata? Beliau Syekh Abdullah Al-Anazi mendatangkan sebuah kisah, yaitu kisahnya tabi'in. Seorang tabi'in yang sebenarnya
sezaman dan bisa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk di antara kibarut tabi'in. Termasuk di antara tabi'in yang sudah yang besar, yang tua. Karena pada hakikatnya beliau bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada satu hal yang menghalangi beliau untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau tidak menjadi seorang sahabat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat untuk apa? Untuk kalau kalian bertemu dengan orang ini, mintalah agar dia memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan an Zurarah bin Aufa, an Asir bin Jabir, dari Zurarah bin Aufa dan dari Asir bin Jabir, qala kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu idza ata alaihi amdadul Yaman sa'alahum afikum Uwais bin Amir. Kata Asir bin Jabir bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika datang pasukan dari Yaman atau datang sekelompok orang yang mereka mau menunaikan ibadah haji dari negeri Yaman, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya, "Afikum Uwais bin Amir?" Apakah ada salah seorang di antara kalian yang namanya Uwais bin Amir? Maka terus Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada kelompok-kelompok yang mereka datang dari negeri Yaman. Hatta alaihi Uwais, hatta ata alaihi Uwais, sampai hingga akhirnya Uwais bin Amir ini datang dan bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala anta Uwais bin Amir. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya, "Kamu Uwais bin Amir?" Qala na'am. Dia menjawab, "Iya." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Min Muradin tsumma min Qarnin." Kamu asalnya dari Murad, yaitu sebuah kabilah di Yaman, ada kabilah Murad. Kemudian min Qarnin. Qala na'am, iya. Dijawab lagi oleh Uwais bin Amir, iya. Qala kana bika baras fabara'ta minhu illa mawdi'a dirhamin. Dan engkau punya baros. Baros itu albino. Ya kan, penyakit albino yang putih. Fabara'ta minhu illa mawdi'a dirham. Dan sembuh darimu kecuali hanya disisakan 1 dirham, yaitu sebesar dirham. Qala na'am, iya. Kemudian qala alaka walidah, apakah engkau mempunyai seorang ibu? Qala na'am, iya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti alaikum Uwais bin Amir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, padahal Rasulullah enggak ketemu dengan Uwais bin Amir ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kalian Uwais bin Amir. Ma'a amdadil Yaman min Murad summa min Qarnin. Datang bersama pasukan dari Yaman dan asalnya dari Murad, kemudian dari Qarnin, kana bihi baros, dan dia sebelumnya punya baros, yaitu albino. Fabara'a minhum illa mawdi'a dirham. Maka sembuh kecuali disisakan sebesar dirham. Lahu walidatun huwa biha barrun. Dan dia punya ibu, dan Uwais bin Amir ini adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya. Beliau adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau aqsama 'alallahi la abarrahu." Kalau seandainya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, la abarrahu, niscaya Allah langsung kabulkan. Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan apa yang diminta oleh Uwais bin Amir ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in istata'ta ay yastaghfira laka faf'al." Kalau engkau mampu agar Uwais bin Amir ini bisa mintakan ampun untukmu, faf'al, lakukan. Maka apa? Qala fastaghfirli. Akhirnya Umar mengatakan,
tolong mintakan ampun untukku. Fastaghfarolahu, hingga akhirnya Uwais ini memintakan ampun untuk Umar radhiyallahu taala anhu kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, akhirnya faqala lahu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada beliau, aina turid, kemana engkau akan pergi? Qala al-Kufah, saya akan pergi ke negeri Kufah, yaitu ke negeri Irak. Qala ala aktubu laka ila amiliha, mau enggak saya tuliskan kamu kepada orang yang pejabat yang ada di sana, yang lagi menjabat di Kufah. Kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika itu punya kedudukan sahabat kibar. Kalau seandainya beliau menulis, kalau beliau memberikan syafaat, pasti apa? Pasti akan dikabulkan. Dan Uwais bin Amir yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kalau dia aqsama 'ala Allah la abar, kalau dia ngomong, kalau dia minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu pasti akan dikabulkan. Apa yang dikatakan oleh Uwais bin Amir? Qala, beliau mengatakan, aku nufi ghuraba'in nas ahabbu ilayya. Ini hakikatul ikhlas. Beliau mengatakan, aku menjadi orang yang asing di tengah-tengah manusia, ini lebih aku cintai. Ini lebih aku cintai. Gak pengen dikenal sebagai Uwais bin Qarn, gak pengen dikenal sebagai orang yang kalau dia berdoa langsung dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah mengatakan kepada para sahabat, cari ini kalau ada Uwais bin Amir. Sampai Rasulullah keluar ucapan seperti itu, menunjukkan apa? Bahwasanya ini orang bukan orang biasa-biasa saja. Ini orang luar biasa. Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Imannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Tapi dengan keimanannya, dengan ketakwaan, dengan amal yang dia lakukan, dia berusaha untuk menyembunyikan itu semua. Bahkan dia nggak pengen dikenal oleh manusia, dan menunjukkan kalau dia nggak dikenal oleh banyak orang, menunjukkan bahwasanya apa? Umar saja sampai tanya, afikum Uwais bin Amir, afikum Uwais bin Amir, menunjukkan kalau Uwais bin Amir ini di sekelompok golongan tersebut itu nggak menonjol, itu tidak menonjol, itu kayak manusia biasa, nggak kelihatan kalau dia adalah orang yang alim, orang yang bertakwa, orang yang punya amalan hebat, tidak kelihatan. Sama seperti halnya manusia-manusia yang lain, sama seperti halnya teman-temannya yang lain. Ini hakikat ikhlas di dalam kehidupan nyata seseorang. Kemudian beliau mengatakan, falamma kana fil amil muqbil, maka tatkala di tahun sebelumnya, di tahun setelahnya, hajja rajulun min asyrafihim, ada orang dari Murad juga, dan ini adalah merupakan ketuanya ahlu Murad, karena dia termasuk di antara asyrafnya ahlu Murad, berhaji. Fawafaqa Umar, ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fasa'alahu an Uwais, bertanya tentang Uwais. Qala, bagaimana dia menceritakan tentang Uwais ini? Beliau mengatakan, taraktuhu rathal bait qalilal mata, saya tinggalkan dia dalam keadaan rumahnya itu rusak, rumahnya itu kumuh. Coba, ini asyrafnya orang Murad, istilahnya dia pak kepala desanya ahlu Murad lah, gitu. Ketua termasuk di antara orang pentingnya ahlu Murad. Maka beliau mengatakan, taraktuhu rathal bait wa qalilal mata, saya tinggalkan dia, rumahnya juga rusak. Dia pokoknya orang miskin lah di kalangan kita, qalilul mata, dan dia nggak punya perniagaan yang banyak. Barang yang dia punya dia nggak banyak. Asyrafnya Murad nggak tahu tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dianggapnya Uwais bin Amir ini orang biasa saja. Dianggapnya orang biasa saja. Hingga akhirnya ketika beliau menceritakan tentang bagaimana keadaan Uwais bin Amir ini, Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya'ti alaikum Uwais.
ibni Amir ma'a amdati ahli Yaman min Murad thumma min qarnin kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirhamin lahu walidatun huwa biha barrun law aqsama 'ala Allahi la abarrahu fa in istata'ta ayastaghfira laka faf'al. Akhirnya disebutkanlah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Orang yang punya kedudukan di Bani Murad tersebut. Orang yang punya kedudukan di kalangan Ahlul Yaman tersebut. Akhirnya apa? Ketika pulang, yang dulunya Uwais itu enggak dikenalnya cuma biasa-biasa saja. Akhirnya apa? Fa'ata Uwaisan. Akhirnya dia datang ke Uwais. Faqala istaghfirli, mintakan ampun untukku. Qala anta ahdithu ahdan bisafarin saleh. Subhanallah, bagaimana tawaduknya beliau. Ketika diminta untuk mendoakan orang tersebut, justru Uwais mengatakan apa? Kamu yang lebih dekat, yang barusan pulang dari safar yang mulia. Safar untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja engkau pulang dari ibadah haji. Fastaghfaroli. Harusnya engkau yang mintakan ampun untukku. Kemudian dia Uwais bertanya lagi kepada beliau, laqaita Umar? Apakah engkau ketemu sama Umar? Uwais mengatakan dan bertanya kepada orang tersebut, qala na'am. Iya, saya bertemu dengan Umar. Fastaghfar lahu. Akhirnya yaitu Uwais memintakan ampun untuk orang tersebut. Karena apa? Dia tahu dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fafatina lahun nas. Akhirnya manusia sudah mulai kenal dengan Uwais. Siapa sebenarnya Uwais ini? Dan punya kedudukan yang seperti apa? Hingga akhirnya fantalaqa ala wajhihi. Hingga akhirnya Uwais pergi di depan wajahnya dan dia pergi dari Yaman. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Kufah. Nggak pengen dikenal dengan apa? Kebaikannya. Nggak pengen dikenal dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak pengen jadi orang yang dia menjadi seseorang yang menonjol. Sampai disebutkan bahwasanya apa? Uwais bin Amir, kalau beliau seorang muhaddis, kalau beliau habis ngajar, disuruh pergi murid-muridnya dari sampingnya. Sudah selesai belajar, sudah silahkan kalian pergi. Nggak pengen apa? Kumpul sama orang. Dalam artian dikerumuni sama orang, kelihatan bahwasanya dia adalah orang yang diagungkan, dia adalah orang yang berilmu, dia adalah orang yang tuqo, dia adalah orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Beliau berusaha menjaga itu semua sampai beliau meninggal dunia. Itu yang dilakukan oleh Uwais. Makanya sampai disebutkan oleh para ulama, apa yang dimiliki oleh Uwais? Yang dimiliki oleh Uwais itu hanya baju yang dipakainya dan perut dalam keadaan lapar. Perut dalam keadaan lapar. Yang dimilikinya hanya makanan yang ada di dalam perutnya. Ketika dia butuh makan, baru dia mencari. Dan baju yang dia pakai. Seperti inilah hakikat yang telah dijalankan oleh para salafus saleh tentang hakikatul ikhlas. Gak pengen syuhroh, gak pengen dikenal sama orang, gak pengen ketahuan kalau dirinya punya kedudukan di sisi manusia, gak pengen ketahuan oleh manusia kalau dia punya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat ikhlas. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ana dan antum semuanya kita belajar untuk mendapatkan ikhlas ini. Makanya kalau kita berbicara tentang masalah ikhlas, bukan terus apal hadis innamal a'malu binniyat terus kita menjadi orang yang ikhlas. Ketika kita apal wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin terus kita menjadi orang yang ikhlas. Enggak. Ikhlas itu adalah merupakan amalan kehidupan yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini bukan teori. Ikhlas itu bukan teori. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan orang kalau pengen mendapatkan darajatul ikhlas di dalam kehidupannya, seseorang itu harus punya dua perjalanan. Apa perjalanannya? Dia harus ma'rifatullah. Dalam perjalanannya dia harus kuat kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tahu dengan makrifat kepada Allah, tahu siapa yang harus diagungkan, tahu siapa yang harus dibesarkan,
tahu siapa yang harus disanjung, tahu siapa yang harus dipuji. Ma'rifatullahnya itu harus kuat. Kemudian yang kedua, ma'rifatu nafsihi, kenal sama dirinya sendiri. Kalau dirinya adalah seorang hamba, rendahan, makhluk yang gak bisa apa-apa, ditolong semuanya sama Allah Subhanahu wa taala, ditutupi aibnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kuat pengenalannya seperti ini. Kalau kita nggak kuat makrifatnya kepada Allah dan kita nggak kuat makrifat terhadap diri sendiri, justru malah seseorang itu dibalik, kenal terhadap dirinya sendiri dibesarkan, kenal sama Allah Subhanahu wa taala direndahkan. Kalau orang seperti itu akhirnya apa? Banyak akunya. Oh aku, siapa yang aku, siapa yang ini aku. Sulit untuk seseorang itu bisa menjadi orang yang ikhlas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala nanti disebutkan oleh beliau termasuk di antara yang disebutkan nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah nabi yang ikhlas, mukhlis, langsung disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan innal ikhlasa lillahi jalla wa ala min ahammin wa ajalli a'malil qulub. Ikhlas ini yaitu ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara hal yang paling penting, yang paling besar dari amalan-amalan hati. Dan ini bukan hanya sebagai angan-angan, tapi hati kita harus dibiasakan. Hati kita harus mempraktekkan permasalahan ikhlas ini. Coba para ulama dahulu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alastu syai'an asyaddu 'alayya min niyati. Enggak ada sesuatu yang paling berat untuk aku obati kecuali apa? Kecuali niatku, kecuali ikhlasku, kata Sufyan Ats-Tsauri. Ketika para ulama dahulu mengatakan bahwasanya apa? Saya itu mulai dulu belajar adab itu 20-30 tahun. Coba kalau kita lihat adab yang paling pertama di dalam menuntut ilmu yang dibahas tentang masalah qalb dan hati, yang dibahas tentang masalah hati dan keikhlasan. Karena apa? Memang gak mudah. Seseorang untuk menjadi seorang yang ikhlas itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi seseorang harus berjuang. Seseorang berusaha untuk ikhlas, jatuh, bangkit lagi, berusaha untuk ikhlas, jatuh, bangkit lagi, berusaha untuk ikhlas. Seperti itulah seseorang itu untuk mendapatkan yang namanya keikhlasan. Kemudian bal yu'addu umdatu a'malil qulub, bahkan keikhlasan di dalam hati seseorang itu adalah merupakan umdah a'malil qulub, yaitu inti atau tiangnya amalan-amalan hati. Yang kalau nggak ada ikhlas, buyar semuanya amalan-amalan hati seseorang. Wa asasu sholahis sarirah, dan pondasi kebaikan batin seseorang. Haitsu inna jullal a'malil qalbiyah al-mahbubati lillah ta'udu ila sifatil ikhlas. Gimana tidak menjadi pondasi, gimana tidak menjadi umdah, sedangkan seluruh amalan-amalan hati yang dicintai sama Allah itu semua kembali kepada yang namanya keikhlasan ini. Kembali terhadap yang namanya keikhlasan. Kemudian beliau mendatangkan beberapa definisi ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Beliau mengatakan wal ikhlasu lillah jalla jalaluhu lahu iddatu ta'rifat. Ada beberapa definisi. Yang pertama beliau mengatakan al ikhlas huwa ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala bil qasdi bit ta'ah. Yaitu ikhlas itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan, di dalam tujuannya, betul-betul hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatannya. Kemudian dikatakan ikhlas itu alla tatluba ala amalika syahidan illallah, yaitu engkau tidak meminta terhadap amalan yang engkau lakukan saksi kecuali Allah. Tidak butuh saksi manusia. Tidak butuh antum disaksikan sama manusia kalau engkau adalah orang yang taat. Tidak, cukup Allah Subhanahu wa taala. Wala mujaziyan siwahu, dan kita enggak butuh balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita nggak butuh balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wong di mana sekarang ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seseorang itu begitu sulitnya untuk menjadi orang yang ikhlas. Terkadang kita itu punya amalan, nggak usah jauh-jauh, masjid yang kita masya Allah cintai ini, ya. Kita melakukan untuk masjid, ada bagian dakwah, ada bagian ini, ada bagian ini, ada bagian ini. Bisa nggak kita ikhlas di dalam menjalankan itu semua? Tanpa harus apa? Oh, masjid itu kalau tidak ada anak, kajiannya tidak jalan. Oh, masjid itu kalau tidak ada anak, tidak makmur masjid itu. Oh, masjid itu kalau tidak ngatur dan lain sebagainya, kalau bukan anak, ini bahaya. Untuk permasalahan yang ada di lingkungan kita, untuk kita menjadi orang ikhlas, tidak usah menganggap bahwasanya kita punya peran hebat di dalam hal tersebut. Kalau kita memang betul-betul ikhlas, lakukan lillah. Saya tidak butuh pengakuan orang-orang. Saya tidak butuh pengakuan manusia tentang bahwa saya sudah punya peran ini. Kalau kita memang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lakukan, Allah yang akan membalas. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengganjar. Allah Subhanahu wa taala yang akan melihat itu semua. Karena memang kita menjalankan untuk memakmurkan masjid, untuk kita bareng-bareng ngurusi masjid, kalau kita karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada istilahnya karena kalau bukan karena aku. Tidak ada. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dan enggak mudah untuk melakukan hal tersebut. Karena apa? Ikhlas ini harus betul-betul kita bisa merendahkan ego kita. Ikhlas itu harus betul-betul kita bisa merendahkan hati kita, nafsu kita. Nafsu pengen dilihat sama orang, nafsu pengen diakui oleh orang, nafsu pengen dihargai sama orang, nafsu pengen kalau kita dilihat bahwasanya kita adalah orang yang berjasa. Semua itu, ego itu harus dijatuhkan. Baru seseorang itu bisa untuk mendapatkan yang namanya keikhlasan. Tapi kalau seumpamanya ego-ego seperti itu nggak pernah dijatuhkan, gimana seseorang itu bisa mendapatkan yang namanya keikhlasan? Sama, bukan hanya sekedar masjid, baik itu pendidikan, baik itu lembaga yang lebih besar lagi dalam urusan dakwah. Kadang muncul dari lisan seseorang menunjukkan apa? Anak ikhlas, tapi apa? Itu kalau bukan anak itu tidak ada. Itu anak dulu yang berjuang, gitu. Anak dulu yang berjuang, anak dulu yang ini dan lain sebagainya. Kalau kita dengar hal tersebut, nasihati, dan cukup ikhlaskan saja karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh antungan pengakuan manusia. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menilai, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang akan membalasnya. Itu hakikatul ikhlas. Menyembunyikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka hakikat ikhlas yaitu apa? Allah tatluba ala amalika syahidan illallah. Kita enggak mencari dari amalan kita selain Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak pengen diganjar selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan waqala Hudzaifah Al-Mar'ushi rahimahullahu taala, antastawiya af'alul abdi fi dhahiri wal batin. Sama amalan seorang hamba di zahir dan batin itu sama, itu hakikat ikhlas. Antum beramal gak ada orang, antum amal ada orang, ketika sama saja, maka apa? Itulah hakikat ikhlas. Itulah hakikat dari yang namanya keikhlasan. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, ini bukan sesuatu yang remeh. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka wa yatabayyanu ahammiyatul ikhlas fi iddati umur. Kalau kita sudah tahu hakikat ikhlas yang begitu luar biasa beratnya dan gak mudah bagi kita untuk kita menjadi orang yang mukhlis. Kenapa? Karena kalau kita tahu tentang hakikatul ikhlas, kita akan tahu betapa pentingnya ikhlas ini dalam kehidupan kita dan beratnya ikhlas tersebut di dalam hati kita. Kenapa? Karena ikhlas itu punya peran yang begitu penting dalam kehidupan. Yang pertama, annal ikhlasu lillahi jalla wa ala wa mutaba'atun nabi huma syarta qabulil a'mal. Ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti nabi
ini keduanya adalah merupakan syarat diterimanya amal. Faida akhallal abdu bi ahadi hadaini syartaini lam yuqbalil amalu. Kalau seseorang meninggalkan salah satu dari syarat ini, maka apa? Enggak diterima amalnya. Enggak diterima amalnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah itu menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan kehidupan, menciptakan kematian untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Yang paling baik, bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Bukan banyak-banyakan, tapi baik-baikan. Dikatakan qala Fudail ibn Iyad, dikatakan oleh Fudail ibn Iyad, makna qaulihi ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika beliau dikatakan qalu ya Aba Ali, yaitu Fudail ibn Iyad, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Bagaimana yang paling ikhlas dan yang paling shawab? Faqala innal amal idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Amal kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak sesuai contohnya Rasulullah, enggak akan pernah diterima. Kemudian wa idza kana shawaban, apabila sesuai dengan contoh Rasulullah, wa lam yakun khalisan lam yuqbal, tapi gak ikhlas, itu juga tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai benar-benar yang namanya amalan itu terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khalis ay yakunallah, namanya ikhlas itu hendaknya dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Wasab ay yakuna ala sunnah, sedangkan shawab itu harus berada di atas sunnah, harus berada di dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qara'a qaulahu ta'ala, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang pengen bertemu dengan Allah, maka hendaknya dia melakukan sebuah amalan. Amalan yang seperti apa? Amalan shalihan. Enggak disebut dengan amal soleh kecuali apa? Sesuai muafak dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali di dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ikhlas di dalam melakukan amalan tersebut. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kalau kita pengen amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhlasnya kita ini harus kita bangun. Apalagi di amalan-amalan ibadah Ramadan kita yang akan kita lakukan. Ini amalannya Masya Allah. Puasa harus kita ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mosok semuanya puasa terus kita nggak ikhlas? Bisa saja. Bisa saja. Seseorang itu melakukan puasa bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena nggak enak sama tonggone, nggak enak sama keluarganya, nggak enak sama ini, nggak enak sama ini. Maka apa? Hendaknya seseorang itu ikhlas di dalam beribadah. Kemudian ketika kita sekarang ngaji Al-Quran, ngaji Al-Quran, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula qiyamul lail, ini harus kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa? Sedekah. Orang di mana di bulan Ramadan ini, Masya Allah, rebutan untuk sedekah. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dibilang, wah, aku tak sedekah. Ben apa? Ben kelihatan kalau aku ngasih makan kepada orang-orang puasa. Ini karena orang begitu banyak melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa di bulan Ramadan. Keikhlasan seseorang itu harus betul-betul diperhatikan. Sedekahnya harus diperhatikan, ikhlasnya. Kemudian apa? Puasanya, baca Al-Qur'annya, kemudian apa? Qiyamul lailnya. Ini semua harus diperhatikan keikhlasan seseorang. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan besar, tapi apa? Tapi ternyata akhirnya kita enggak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Kenapa kok kita harus ikhlas? Beliau mengatakan anna tafadulal a'malil ibad indallah wa thawaba 'alaiha yakunu ala qadril ikhlasi wa tahqiqi fil amal. Bahwasanya apa? Amalan-amalan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tatafadul, yaitu bertingkat-tingkat. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu juga bertingkat-tingkat. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar ikhlasnya dan sesuai bagaimana dia merealisasikan ikhlas tersebut di dalam amalannya. Di dalam amalannya. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa innal a'mala tatafadalu bitafaduli ma fil qalbi minal imani wal ikhlas. Bahwasanya apa? Amalan-amalan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan apa? Tingkatan-tingkatan seseorang itu di dalam hatinya dari iman dan ikhlas. Dari iman dan ikhlas. Kemudian beliau mencontohkan wa innar rajulaini la yakuna maqamuhuma fi shaffin wahid wa baina salatihima kama baina samai wal ard. Terkadang ada seseorang yang dia berada satu shaf di dalam salat. Sama satu shaf depan itu sama semuanya. Tapi apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Yang satu pahalanya luar biasa, yang satu biasa-biasa saja. Yang satu setengah pahalanya. Itu sesuai dengan kadar apa? Kadar ikhlas seseorang di dalam beribadah kepada Allah. Padahal apa? Satu shaf. Sama begitu pula ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di siang hari kita sama-sama puasa, sama-sama nahan makan, nahan minum, nahan hubungan badan dengan istri. Sama-sama kita lapar, sama-sama kita dahaga, sama-sama kita haus. Tapi yang satu ada mendapatkan pahala di sisi Allah, yang satu dapat setengah, ada juga yang cuma dapat ju'wal atos. Cuma dapat apa? Lapar dan dahaga. Ada yang seperti itu. Itu semua tergantung dengan apa? Tergantung dengan keikhlasan seseorang, tergantung dengan keimanan seseorang. Maka jangan sampai kita sudah puasa, kita sudah ngaji, kita sudah qiyamul lail, kita sudah melakukan ibadah-ibadah yang masya Allah, akhirnya apa? Kita nggak dapatkan kecuali lapar dan dahaga. Kita nggak dapatkan kecuali lapar dan dahaga. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, waqad qila raq'atani min alimin afdalu min sab'ina raq'atan min jahilin wa uridu bihi al-alim bitaqaiki afatil a'mali hatta yakhlusa anha wal jahilu yanzuru ila zahiril ibadah. Dikatakan sama Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, 2 rakaat orang yang alim itu jauh lebih mulia dibandingkan 70 rakaat dari orang yang jahil. Kemudian beliau mengatakan yang dimaksud sama alim ini apa? Orang yang tahu penyakit-penyakit amal. Jadi alim yang tahu tentang penyakit amal. 2 rakaatnya itu jauh lebih mulia daripada 70 rakaat orang yang jahil, yang dia cuma mandang cuma urusan zahir. Tambah banyak orang sholat lebih dari banyak rakaat, tapi apa? Zahir doang, gerakan. Hatinya tidak mengagungkan Allah. Hatinya tidak ikhlas. Hatinya tidak bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa khusyuk. 2 rakaat itu jauh lebih baik dibandingkan apa? 70 rakaat yang cuma memperhatikan gerakan dan gerakan saja. Tapi kalau 2 rakaat dia mengagungkan Allah dalam hatinya, khusyuk, ikhlas, membesarkan Allah, itu jauh lebih mulia dibandingkan 70 rakaat yang dilakukan oleh orang jahil. Maka beliau mengatakan faraqatun minal anbiya afdal min mi'atir rakaati min ghairihim wa qiyamu lailatin minhum afdalu min qiyamil layali al-katsirah min ghairihim. 1 rakaatnya para anbiya itu jauh lebih mulia dibandingkan rakaat dari yang selain anbiya. Qiyam lailnya dari mereka yaitu para anbiya lebih mulia dibandingkan qiyamul lail yang banyak dari selainnya. Lima fi ibadatil anbiya min kamalit ta'zimi wal ijlali wal ikhlasi wal khusyu'i ma laysa inda ghairihim. Kenapa kok bisa lebih mulia?
Karena di dalam ibadahnya para anbiya, beliau mengatakan apa? Ada kesempurnaan pengagungan. Pengagungannya luar biasa kepada Allah. Membesarkan Allah luar biasa. Ikhlasnya luar biasa. Khusyuknya luar biasa. Itu yang menjadikan ibadahnya seseorang itu menjadi besar. Makanya dikatakan tentang Abu Bakar, yang menjadikan Abu Bakar mulia di sisi Allah itu bukan apa? Kathratu sholatihi wa siyamihi wa zakatihi, bukan. Yang menjadikan Abu Bakar besar, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan banyaknya sholat, zakat, enggak. Tapi justru apa? Ma waqara fi qalbihi, yang menancap dalam hatinya itu. Gimana beliau ketika melakukan sesuatu, hatinya mengagungkan Allahnya itu besar. Ketika melakukan sesuatu, khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala besar. Ketika melakukan sesuatu, membesarkan Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Itu yang menjadikan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu ibadah, baik itu sholatnya, puasanya, kita puasa sekarang. Dari awal bulan Ramadan, hati kita harus kita perhatikan. Puasa ini kita membesarkan Allah enggak? Puasa ini kita bisa menjadikan kita khusyuk enggak? Puasa ini bisa menjadikan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala enggak? Atau cuma maaf melok-melok, enggak enak, puasaan mosok mangan awan-awan, kan seperti itu. Enggak enak kalau semuanya siang-siang yang lainnya puasa saya minum kopi sendiri nyeruput, kan enggak enak. Gitu loh. Kalau cuma seperti itu, ya kita enggak dapat apa-apa. Tapi kalau puasa kita mengantarkan kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, menjadikan hati kita menjadi hati yang benar. Kemudian qiraatul Quran kita juga menjadikan kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Qiyamul lail juga seperti itu. Maka apa? Itulah yang akan menjadikan apa? Menjadikan hati kita menjadi hati yang benar. Kemudian beliau mengatakan yang ketiga, kenapa kok kita harus ikhlas? Annal ikhlasa yudhaifu ajral a'mali wa in kanat shaghiratan. Qala ta'ala wa in taku hasanatan yudhaifa. Ikhlas itu bisa melipat gandakan pahala amalan-amalan meskipun amalan itu kecil. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in taku hasanatan yudhaifa. Kalau kalian mengerjakan sebuah pekerjaan yang baik, maka apa? Yudhaifa. Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala an hadhil ayat ay asyratu amsalihha, dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, ila aktsaru min dzalika, sampai lebih banyak dari itu, sampai 700 kali lipat. Bihasbi haliha wa naf'iha, tergantung dengan apa? Keadaan orang yang beramalnya. Kalau orang yang beramalnya ikhlas, ya kan? Kuat dalam amalnya hati, wahali sahibiha, yaitu keadaan orang yang mengamal, ikhlasan wa muhabbatan wa kamalan. Apakah dia ikhlas? Apakah dia cinta? Apakah dia mengagungkan Allah dan membesarkan Allah? Itu sesuai dengan kadarnya. Apalagi puasa, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Rasulullah kan seperti itu. Kullu amali bani Adam lahu. Seluruh amalan Bani Adam itu untuknya. Dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kata Rasulullah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Karena keadaan kita beda-beda. Ada orang yang puasa biasa-biasa saja, imannya biasa, cintanya puasa, takdirnya biasa sama Allah, ya dibalas sama Allah sesuai dengan kadarnya. Tapi bisa saja lebih dari 700.000 kali lipat. Kapan? Ketika puasanya itu sempurna. Dia betul-betul menahan hawa nafsunya, makannya, minumnya, mengharapkan pahala dari Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, ikhlas. Inilah yang harus betul-betul kita praktekkan dalam kehidupan kita. Makanya sampai ada sebuah perkataan, rubba amalin shaghirin yukabbiruhun niyyah wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyyah. Kadang amalan itu besar, dikecilkan sama niat. Tapi terkadang amalan itu kecil, tapi dibesarkan sama niat. Maka niat ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, harus
betul-betul kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai di dalam perjalanan kita beramal soleh, di dalam perjalanan kita untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah apa? Ikhlasnya biasa-biasa saja. Pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala biasa-biasa saja. Akhirnya apa? Amalan yang kita lakukan itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau lanjut Pak? Atau masuk kerja ya Pak? Sebagian masuk kerja Pak? Hah? Masuk kerja? Masuk. Baik, insyaallah kalau masuk kerja kita cukupkan sampai sini dulu. Kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang berkaitan dengan masalah ikhlas. Kenapa kok kita harus ikhlas di dalam beramal? Kenapa kok kita harus ikhlas di dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena memang ikhlas ini adalah merupakan asas, pondasi, dan faedah dari yang namanya keikhlasan itu luar biasa. Seseorang akan mendapatkannya di dunia dan di akhirat. Kalau kita nggak pernah mempraktekannya dalam hati kita, nggak pernah kita coba untuk merendahkan ego kita, nggak pernah kita rendahkan diri kita, nggak pernah kita rendahkan rasa pengen dilihat sama orang, pengen diakui sama orang, sulit seseorang itu untuk mendapatkan yang namanya keikhlasan. Dan cukup cerita Uwais bin Amir Al-Qarni tadi menggambarkan kepada kita hakikatul ikhlas yang harus kita praktekkan, yang harus kita praktekkan. Seseorang nggak pengen diakui oleh orang lain, seseorang nggak pengen dilihat oleh orang lain, cukup Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dikatakan oleh salah seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika beliau i'tizal, yaitu menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang anaknya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai ya abati, wahai bapakku, orang-orang di Madinah mereka lagi merasakan nikmatnya jayanya Islam." Kan? Melihat nikmatnya jayanya Islam. Dengan apa? Mereka lagi rebutan kekuasaan. Mereka dapat harta, mereka dapat ini dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbut taqiyyal khafiyya an-naqiyya." Allah itu cinta terhadap orang yang bertakwa tapi tersembunyi. Bertakwa dan tersembunyi, enggak dilihat sama orang dan enggak diketahuan sama orang. Siapa si fulan? Enggak tahu gitu. Terkadang orang yang enggak diketahui seperti ini gitu. Orang yang enggak diketahui seperti ini, lau aqsama 'alallahi la abar. Kalau dia minta sama Allah, Allah langsung kabulkan. Dan betapa banyak orang terkenal, orang dikenal banyak orang, tapi apa? Ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala enggak ada apa-apanya. Maka termasuk di antara nasihatnya Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau mengatakan, "Iyyaka, hati-hati, antakuna kibaran indan nas, saghiran indallah." Hati-hati. Jangan sampai kamu menjadi besar di sisi manusia, dikenal banyak manusia, viral di seluruh manusia, tapi ternyata saghiran indallah, kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memang harus kita cari kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua, untuk kita menjadi dan terus berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas, terutama di hari-hari Ramadan kita. Terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga hati kita untuk enggak futur. Karena di awal-awal Masya Allah biasanya semangat, tapi mulai lama futur itu akan datang, malas itu akan datang, capek itu akan datang. Kalau hati kita jaga untuk terus senantiasa ikhlas, disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.